Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kita hormati guru kita Buya beserta keluarga, yang kami hormati para pejuang semuanya. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Baik, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita akan bahas tentang masalah fikih praktis di bagian bab mandi wajib ya. Mandi wajib adalah membasuh air ke seluruh tubuh dengan mengangkat hadas besar. Jadi mandi wajib adalah membasuh air ke seluruh tubuh dengan mengangkat hadas besar. Jadi hadas besar itu apa saja? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah yaitu keluar mani walaupun tanpa bersenggama. Caranya halal pernikahan, haram zina, sengaja ataupun tidak sengaja, dipaksa ataupun sukarela, sadar ataupun tidak sadar. Jadi keluar mani walaupun tidak bersenggama. Jadi keluar mani walaupun tidak bersenggama itu mewajibkan di dalamnya yaitu mandi wajib. Apa mani Ustadz? Mani sudah dibahas di kesempatan yang lalu, kami ulang. Mani itu adalah salah satu yang mempunyai 3 ciri. Yang pertama, baunya kurang lebih seperti adonan roti, putih bunga, atau putih telur. Kalau nggak seperti itu berarti nanti di saat keluar ada hentakan, ini lebih nampak di kaum laki-laki. Yang ketiga adalah ada rasa khusus. Ini nggak perlu diceritakan karena masalah rasa. Jadi kalau ada orang menemukan bebasahan di celana dalamnya, maka pastikan ada salah satu dari 3. Kalau baunya bau pesing berarti ngompol, bukan mani. Yang kedua adalah bersenggama. Bersenggama walaupun tidak keluar mani. Kalau laki-laki halal atau haram. Lubang depan ataupun lubang belakang, manusia atau binatang. Jadi di barat sana ada mereka yang melampiaskan syahwatnya itu melalui cara yang haram, yaitu dengan binatang, maka tetap mewajibkan yang namanya mandi wajib. Naudzubillah min dzalik. Kemudian bagi kaum wanita halal atau haram, lubang depan, lubang belakang, manusia atau binatang. Kemudian kemaluan yang masih sambung dengan pemiliknya ataupun yang sukarela. Yang terpisah, kemaluan yang masih sambung ataupun terpisah, kemudian dipaksa ataupun sukarela. Kemudian yang ketiga adalah lahirkannya bayi, bakal bayi cara normal. Cara normal itu ya nggak disesar. Kalau tidak normal berarti disesar. Kemudian normal ataupun tidak normal. Jadi 4, melahirkan bayi, bakal bayi, cara normal, cara nggak normal. Kemudian yang kelima adalah nifas. Yang keempat adalah haid, yang kelima adalah nifas. Sebagian ulama menambah yang keenam adalah yaitu meninggal dunia sesungguhnya, kan tetapi yang meninggal dunia itu kan kewajiban bagi yang hidup, bukan bagi yang mati. Seperti itu. Kemudian yang perlu dipahami juga bahwasanya kalau ada orang punya 5 hadas, tetap maka wajib mandinya adalah satu kali. Jadi kalau ada orang misalkan hamil tua, bersenggama dengan suaminya, kemudian keluar mani, kemudian keluar darah nifas yang melahirkan, kemudian keluar darah nifas yang setetes, ya tetap wajib mandinya cuma sekali. Jadi kalau ada orang melahirkan bayi, bakal bayi cara normal, cara nggak normal, maka tetap wajib mandinya cuma sekali. Cuma ada beberapa catatan yang perlu dipahami bahwasanya kalau ada orang melahirkan bayi, bakal bayi cara normal, cara nggak normal, itu wajib mandi kalau tidak disusul oleh darah nifas. Ada kesalahpahaman di masyarakat,
kalau ada orang keluar mani, kalau ada orang mohon maaf melahirkan kemudian disusul oleh darah nifas, dia itu mandi wajib, maka mandi wajibnya adalah haram karena dia main-main dalam urusan ibadah seperti itu. Nah, kemudian kewajiban dalam mandi wajib apa saja? Kewajiban dalam mandi wajib itu yang pertama adalah niat. Niat itu kan di permulaan ibadah. Jadi kalau mandi wajib berarti niatnya itu ketika pertama kali mengalirkan air ke anggota badan. Nah, mulainya sahnya dari mana saja? Dianggap sah itu dari mana saja? Boleh dari mana saja, sebab semuanya itu anggota mandi wajib. Jadi cukup dengan melintaskan aku niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Aku niat mandi besar untuk mengangkat hadas besar. Seperti itu. Jadi itu caranya ya. Kemudian yang kedua adalah meratakan air dari kepala sampai ujung kuku, rambut selagi masih bersambung wajib dibasuh. Nah, ada titik kesalahpahaman lagi. Jadi kalau ada orang lagi haid, kemudian rambutnya terpisah, itu tidak wajib dibasuh, tapi sunnah untuk dibasuh. Tidak wajib. Tidak wajib untuk dibasuh, tapi sunnah untuk dibasuh. Jadi jangan sampai ada seorang perempuan yang ketika haid dia itu rambutnya jatuh, lalu dia itu mengumpulkan rambut tersebut atau kukunya yang terpotong, lalu dia mengumpulkannya sampai berantem dengan pasangannya. Ini kan mengerikan. Kenapa mengerikan? Oh, nggak wajib kok sampai berantem membela yang sunnah, tapi mengalahkan yang wajib berantem sama suaminya, sama pasangan hidupnya, seperti itu. Baik, di situ bisa dipahami juga ada sebuah pembahasan mandi besar dalam keadaan haid adalah haram karena mempermainkan ibadah. Mandi besar dalam ibadah karena mengangkat besar tapi yang masih dilakukan haid dan tidak mungkin terangkat hadasnya. Seperti itu ya. Baik, ini saja terkait masalah mandi wajib. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan bicara tentang kesunahan dalam mandi wajib. Baik, kesunahannya yaitu berdiri. Jadi kalau mandi, sunahnya berdiri. Jangan sampai ada orang mandi tapi dalam kondisi duduk. Sunahnya berdiri, ya, bukan wajib. Kemudian wudhu. Wudhu. Wudhu di sini termasuk sunah-sunahnya juga, ya. Tapi wudhunya wudhu karena kesunahan di dalam mandi wajib. Bukan wudhu untuk mengangkat hadas, tapi wudhu kesunahan di dalam mandi wajib. Kemudian baca basmalah, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya adalah memperhatikan lipatan dalam anggota badan, lipatan-lipatan. Sebab seperti mohon maaf, selangkangan, kemudian wilayah lubang depan, lubang belakang, kemudian lipatan pusar, lipatan perut, dan seterusnya. Itu diperhatikan. Diperhatikan gimana Ustadz? Diperhatikan jangan sampai tidak terkena air. Kemudian membasuhnya 3 kali, kemudian membasuhnya dengan urutan kepala, kemudian bagian depan dari sebelah kanan, kemudian bagian belakang kanan, kemudian kiri. Pokoknya ya bagian depan dari sebelah kanan, badan, kemudian bagian dari sebelah kanan badan ya, kemudian dari sebelah kanan badan, kemudian jadi depan, kemudian belakang, depan, kemudian belakang, kanan depan, depannya, kemudian belakangnya, kemudian kiri depannya, kemudian kiri belakangnya. Diperhatikan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kesunahan adalah menggosok anggota badan dengan tangan saat basuh. Jadi digosok-gosok. Kemudian yang selanjutnya ada menyelesaikan basuhannya dalam 1 waktu. Sebenarnya boleh-boleh saja sih gitu kan. Jika basuh dengan cara terputus, seperti contoh membasuh kepala terlebih dahulu, kemudian 1 jam basuh
basuh yang lainnya, demikian tetap sah, tetapi sunnahnya adalah yaitu berkesinambungan. Kemudian hemat dalam penggunaan air, jangan sampai berlebih-lebihan. Satu toren dihabiskan 80 liter atau berapa toren itu kan 800 liter dihabiskan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian sunnahnya menghadap kiblat. Kemudian sunnahnya lagi menghindari berbicara. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca doa. Doa setelah mandi wajib, doa setelah mandi itu sama dengan doa seperti setelah wudhu, seperti itu. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan seputar mandi wajib. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.